Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan semuanya dalam keadaan bersemangat untuk belajar meskipun sekarang sudah sore hari dan sudah mendekati waktu ujian akhir semester. Dan tak lupa kita doakan keluarga kita mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita doakan bangsa kita mudah-mudahan wabah virus ini segera diangkat dari tanah air tercinta sehingga kita bisa beraktivitas normal sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini menindaklanjuti hasil dari TAIFES bertemakan budaya Nusantara yang sudah teman-teman kumpulkan di pekan kemarin. Bapak sudah nilai dan Bapak sudah input hasil penilaiannya. Bapak sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu dan mengerjakan, ya. Khususnya bagi yang belum mengerjakan, Bapak tunggu hasil dari tugas TIFES-nya karena itu adalah step penting untuk kemudian teman-teman mengerjakan tugas terakhir ini, ya. Tugas terakhir ini sifatnya adalah tugas sekaligus pengerjaan ataupun karya untuk ujian akhir semester. Sebagaimana teman-teman sebelumnya sudah pahami bahwa di UTS pun teman-teman cukup mengerjakan satu tugas yang kemudian teman-teman kumpulkan dan itu adalah UAS teman-teman semua. Dan begitu juga dengan dan itu adalah UTS teman-teman semua. Dan begitu juga dengan UAS. UAS teman-teman semua mengerjakan yang sifatnya itu asinkron. Jadi tugas yang diberikan jangka waktu yang cukup panjang, tidak langsung dikumpulkan di hari itu, ya. Jadi teman-teman mengerjakan, ada asistensi di sana. Lantas kemudian ketika jadwal UAS, teman-teman tinggal mengumpulkan. Nah, tugasnya seperti apa, Pak? Baik, kita akan bahas bareng-bareng sekarang, ya. Baik, kita akan membuat tugas terakhir aplikasi huruf Nusantara. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah menciptakan TPFS bertemakan budaya Nusantara, atau teman-teman sudah menciptakan huruf teman-teman sendiri dengan bertemakan mengambil inspirasi dari budaya Nusantara, maka sekarang huruf-huruf itu bagaimana Pak? Dibagaimanakan. Nah, huruf-huruf itu harus teman-teman aplikasikan dalam sebuah karya. Karyanya seperti apa? Kita akan lihat. Ya, ya, karya yang akan teman-teman buat adalah poster tipografi. Ya, yaitu poster tipografi intinya adalah sebuah poster yang berisikan estetika tipografi di dalamnya, yang tentunya komponen-komponennya akan kita bahas nanti apa saja yang boleh ada di dalamnya. Ya, dan tentunya teman-teman semua, ini karena kita saat ini sedang em, menghadapi sebuah pandemi, ya dalam artian teman-teman tidak bisa eksplor keluar dan tidak bisa mengambil inspirasi langsung di luar, maka untuk tugas UAS tipografi dasar, itu teman-teman membuat poster tipografi yang berbasis pada redesign poster kegiatan atau festival yang sudah ada. Nah, kalau seperti ini, ya inspirasinya dari redesign poster, teman-teman akan mudah mencari inspirasinya. Jadi redesign itu adalah teman-teman membuat kembali, teman-teman mendesain kembali ya poster kegiatan yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman klik di Google ya menuliskan keywordnya di sana poster kegiatan atau poster festival, maka akan banyak sekali di sana teman-teman mendapati poster kegiatan ataupun poster festival dari kegiatan-kegiatan yang sudah pernah berlangsung sebelumnya. Nah, tugas teman-teman ambil, kemudian teman-teman redesign. Nah, hanya saja ketika proses teman-teman meredesain itu, teman-teman harus melalui jalur asistensi. Dalam artian apa? Asistensi supaya teman-teman sesuai dengan koridor yang seharusnya, ya. Karena kadang-kadang orang itu berpikir ingin kreatif tetapi melewati jalur yang seharusnya, ya.
Dalam artian kreativitas itu bukan tanpa aturan. Justru kreativitas itu ada aturan. Hanya saja kemudian aturan itu meningkatkan nilai tambah, menambahkan nilai manfaat, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, nanti asistensinya seperti apa Bapak akan jelaskan di akhir. Jadi intinya adalah tugas akhirnya teman-teman yang akan buat nanti adalah poster tipografi yang sifatnya redesign dari poster kegiatan festival yang sudah ada, ya. Boleh kegiatan apapun ataupun bersifat festival, boleh bebas, ya. Nanti teman-teman asistensikan dengan Bapak. Dan nanti Bapak tidak akan memilih sesuai dengan keinginan Bapak, tetapi memilih sesuai dengan filosofis budaya yang teman-teman ambil. Maka dari itu, kenapa teman-teman wajib untuk mengirimkan mind map budaya yang teman-teman buat ataupun budaya yang kemudian teman-teman aplikasikan dalam bentuk huruf dan angka yang kemarin teman-teman buat. Karena itulah mind map itu menjadi penting dan kemarin ada banyak beberapa yang belum mengumpulkan mind map-nya, mungkin lupa ya. Bapak minta kembali mind map-nya. Itu kenapa? Karena sangat penting sekali untuk lantas kemudian menjadi dasar penilaian, asistensi, dan penilaian akhir dari poster tipografi teman-teman yang nanti akan dikumpulkan di UAS. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak juga akan nanti melihat konsep psikologi warnanya. Ya, itu konsep psikologi warna akan disesuaikan dengan tema dan atribut yang ada di dalamnya. Kemudian kedua adalah ilustrasinya. Kemudian yang ketiga adalah tema budaya Nusantaranya, dan keempat tentunya adalah orisinalitas yang teman-teman angkat di sana apa gitu ya. Nanti kita akan asistensi di sana. Baik, lanjut dulu materinya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ya, itu adalah teman-teman cari poster festival ataupun poster kegiatan atau acara di daerah dari huruf Nusantara yang telah kalian buat pada tugas sebelumnya. Nah, biasanya ya, poster kegiatan itu kadang-kadang misalkan poster kegiatan di daerah Ciamis ya. Nah, biasanya ya, poster kegiatan yang memang kegiatannya berbasis di Ciamis itu biasanya atribut yang ada di dalam poster itu menyesuaikan dengan budaya setempat. Ya, mungkin di sana ada motif-motif khas Ciamis gitu ya. Kemudian di sana ada bangunan yang menjadi monumen khas Ciamis dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Bandung, begitu juga dengan daerah-daerah yang lainnya itu bisa teman-teman cari. Jadi yang pertama teman-teman ambil atau teman-teman cari adalah poster festival ataupun poster kegiatan yang berada ataupun kegiatan poster itu adalah di daerah tempat teman-teman mengambil inspirasi atau tempat di mana teman-teman mengambil budayanya untuk kemudian teman-teman terapkan dalam bentuk typeface yang sudah teman-teman kumpulkan kemarin. Misalkan kemarin ada yang mengambil budayanya budaya Bandung, budaya Sunda ya. Maka silakan cari poster festival, poster acara, poster kegiatan yang ada di daerah Bandung. Nanti teman-teman bisa tambahkan beberapa atribut ataupun aksesoris ataupun aset ilustrasi yang sifatnya mendukung kegiatan itu. Jadi tidak harus selalu mirip ya, tetapi sifatnya mengambil inspirasi dari poster yang teman-teman nanti ambil begitu dan hasil dari asistensi. Itu langkah pertama. Jadi silakan teman-teman cari dulu, Pak, berapa buah Pak yang harus saya cari? Minimal 3. Ya, jadi ketika asistensi, kalau misalkan UTS kemarin ya, teman-teman itu mengirimkan 8 ya kurang lebih. 8 atau 9 begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, hari ini ya, sampai nanti UAS, untuk tugas ini teman-teman mencari minimal 3. Minimal 3 ya. Yang nanti akan dipilih hanya satu saja. Ya, karena teman-teman hanya akan mengerjakan satu tugas. Seperti itu. Kemudian step kedua, teman-teman cari referensi poster yang dominan tipografinya. Ya, cari poster yang tipografinya sifatnya dominan. Ya, contohnya seperti yang ada di depan ini, ya. Itu dominan posternya. Dominan tipografinya ya di dalam poster.
Dan sifatnya, kalaupun ada kanan kiri itu ada atribut pelengkap saja, ya. Kemudian, step ketiga, teman-teman cari minimal 3 referensi poster terbaik ya. Tadi Bapak udah sampaikan ya. Jadi teman-teman cari 3 poster dengan referensi terbaik. Jadi yang menurut teman-teman terbaik dan jangan terlalu sederhana ya. Misalkan dilarang merokok. Itu terlalu sederhana. Kalau yang namanya poster dari segi sudut pandang estetika itu harus setidaknya ada 3 teman-teman unsurnya. 1 tipografi, 2 warna, 3 ilustrasi. Boleh menambah lebih dari itu boleh silahkan. Jadi teman-teman cari referensi poster terbaik 3 minimal yang nanti akan dikirim asistensikan ke Bapak ya. Baik. Nah, ini pengumuman ya. Dan ini pemberitahuan untuk semuanya. Apabila ilustrasinya dominan, sederhanakan menjadi poster tipografi. Pastikan kalau misalkan teman-teman melihat bahwa dari antara poster yang teman-teman ambil tadi, itu dilihat seperti contoh yang ada di depan ini, itu ternyata ilustrasinya dominan daripada tipografinya. Ya, jadi tipografinya itu jauh lebih kecil gitu ya. Justru yang lebih mencolok apa? Ilustrasinya. Maka teman-teman sederhanakan ilustrasinya ya. Ilustrasinya sederhanakan dan jadikan poster tipografi. Tipografinya yang dominan. Nah, ini konsep dari redesainnya ya. Pertama, teman-teman semua, huruf pada poster diubah menggunakan huruf Nusantara yang telah dibuat sebelumnya. Jadi nanti ketika nanti ada asistensi sketsa, ya, itu pastikan huruf Nusantara yang kemarin sudah ditentukan, ya, hasil dari asistensi itu dipakai di poster yang teman-teman redesign, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan kombinasi typeface lain. Jadi boleh mengambil kombinasi typeface lain. Jadi tidak harus selalu menggunakan typeface milik kalian. Tetapi sifatnya dia minor ya. Kalau mengambil referensi dari luar. Tetapi tidak dominan ya dalam jumlah banyak dan tidak boleh dalam jumlah banyak. Jadi yang paling banyak itu adalah typeface yang memang kalian ciptakan sendiri. Kemudian ilustrasi tidak lebih dari 1/4 halaman atau kurang lebih dari 25% keseluruhan bagian poster. Pak, apakah boleh nggak ada ilustrasinya? Harus ada ilustrasinya, tetapi tidak boleh dominan. Kemudian ukurannya A3 dan dikerjakan secara manual. Ya, silakan dikerjakan secara manual. Adapun kalau misalkan teman-teman tidak bisa mengerjakan secara manual, boleh digital, boleh. Tetapi sekali lagi Bapak di sini menekankan Bapak akan lebih memberikan nilai afektif, penekanan nilai efektif. Nilai efektif itu nilai sikap, ya, nilai perilaku, nilai ya sikap, cara bersikap, ya. Itu akan Bapak berikan lebih pada yang mengerjakan dengan manual tanpa Bapak mengesampingkan faktor estetika dan kerapihan, kesesuaian, ketentuan dengan aturan mereka yang mengerjakan dengan digital begitu. Ya, asistensi ada 2 tahap ya. Tentunya asistensi ini sangat penting dan UTS kemarin Bapak mendapati ada yang mengumpulkan tugas UTS tanpa pernah sekalipun asistensi. Sangat disayangkan sekali sebenarnya. Tetapi ya tidak mengapa. Sekalipun teman-teman ya istilahnya mengumpulkan tanpa asistensi bisa Pak. Bapak terima, Bapak terima, Bapak nilai, Bapak nilai. Tetapi ya tidak akan Bapak berikan penghargaan sebaik mereka yang melalui proses asistensi. Ya, karena di sini ditekankan pentingnya menghargai proses. Begitu ya. Dan supaya menghargai teman-teman yang melakukan asistensi, Bapak akan berikan nilai bagi setiap asistensi yang dilakukan. Ya. Jadi asistensi itu ada 2. Pertama, asistensi referensi poster. Jadi teman-teman silakan hari ini mulai dicari dan dikirimkan hari Kamis, lusa, tanggal 23 April 2020. Dikirimkan di Google Classroom.
minimal 3 referensi terbaik, dan di sana Bapak akan berikan asistensi, ya. Mungkin Bapak akan berikan penilaiannya Kamis malamnya atau Jumat pagi. Kemudian, hasil dari asistensi tadi, ya, teman-teman melakukan asistensi selanjutnya, yaitu sketsa poster tipografi. Ya, jadi teman-teman buat, boleh dalam ukuran A4 ya, kertas A4 boleh. Kalau A3 kalau A5 terlalu kecil, jadi dibuat di A4 saja. Buat sketsa poster tipografinya di kertas A4, masih dalam bentuk sketsa, teman-teman kumpulkan hari Selasa depan, ya berarti pertemuan yang akan datang 28 April 2020. Di sana nanti kita akan cuap-cuap di sana ya, mengomentari tentang sketsa yang teman-teman kirimkan. Kemudian setelah hasil asistensi hari Selasa, silakan ya teman-teman bisa langsung eksekusi ya. Dan dieksekusinya kalau asistensi tadi dalam ukuran A4, maka eksekusinya harus dalam ukuran A3. Sekali lagi harus ukurannya A3 ya. Dan nanti sifatnya sebagaimana berlaku bagaimana pengumpulan UAS. Jadi ada namanya jelas di bawah ya. Ada keterangan dari tugas yang teman-teman kumpulkan. Dan Bapak tekankan di sini, setiap proses asistensi ada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Artinya, setiap asistensi ada penilaiannya. Bagi teman-teman yang melewatkan satu asistensi, maka tentunya akan berbeda hasilnya dengan teman-teman yang melakukan asistensi keseluruhan. Ya. Dan karya akhirnya dikumpulkan ketika UAS. Ya, jadwalnya menyusul. Nanti untuk UAS, mungkin teman-teman bisa lihat langsung di Igrasias. Ya, tapi kalau misalkan Bapak hari ini lihat di Igrasias belum ada. Sehingga mungkin teman-teman nanti bisa menyesuaikan melihat langsung di Gracias. Baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak terangkan hari ini. Terima kasih banyak sudah disimak dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kalau ada kesalahan Bapak mohon maaf, dan kalau ada manfaat silahkan diambil untuk perkembangan skill dan pengetahuan teman-teman semua. Baik, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar di bagian tugas ini ya. Itu ada kolom komentar di bawahnya, silakan teman-teman komen di sana atau bisa langsung WhatsApp Bapak. Ya, itu saja Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.